down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputri Karsmana Madila dengan nomor induk 2503110081. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menganalisis nahwu dan shorof dalam Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134 dengan tujuan untuk memenuhi tugas perkuliahan UAS pada mata kuliah bahasa Arab yang di dosen pengampu oleh Pak Ali Hansatra MPD. Langsung saja ke videonya. Nah, jadi penentuan fi'il, isim, dan huruf ditentukan oleh nahwu, sedangkan shorof hanya menjelaskan asal dan bentuk kata. Pada ayat Quran Surah Al-Imran ayat 133, Allah memulai dengan kata wow. Wow. Kata ini dalam ilmu nahwu dikategorikan sebagai huruf, tepatnya harf ataf, karena fungsinya hanya menggabungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Ia tidak memiliki makna berdiri tersendiri dan tidak menerima tanda-tanda isim seperti tanwin atau al. Juga tidak memiliki ciri fi'il seperti penunjuk waktu. Karena itu, secara akidah, kata ini tidak mungkin disebut isim atau fi'il melainkan huruf. Huruf tidak dibahas dalam shorof karena shorof hanya membahas perubahan bentuk kata, sedangkan huruf tidak mengalami perubahan bentuk. Setelah itu, terdapat sari'u. Sari'u, kata ini jelas dikategorikan sebagai fi'il dalam nahwu karena menunjukkan suatu perbuatan, yaitu perintah untuk bersegera. Ia menunjukkan tuntutan tindakan, bukan benda atau sifat. Lebih spesifik, kata ini adalah fi'il amr karena maknanya perintah dan ditujukan kepada jamak kalian. Anda kuat bahwa ini fi'il amr adalah adanya waw jamaah. Waw jamaah ini sebagai pelaku dan gugurnya huruf nun di akhirnya. Kata ini tidak mungkin disebut isim karena isim tidak pernah bermakna perintah dan tidak memiliki pelaku. Dalam shorof barulah dibahas bahwa kata ini berasal dari akar sari'u, dari fi'il sari'u dan yasiru dengan wazan fa'alah. Namun perlu ditekankan asal kata ini adalah pembahasan shorof, bukan alasan penentuan jenis katanya. Jenis kata tetap ditemukan oleh nahwu. Lalu, kata berikutnya ada ilah. Ilah kembali merupakan huruf. Ilah ini tepatnya harf jar. Alasannya, kata ini berfungsi memberikan makna arah dan menyebabkan kata setelahnya menjadi majrur. Ia tidak bisa berdiri sendiri sebagai objek atau predikat dan tidak memiliki makna waktu maupun perbuatan. Oleh karena itu, ia bukan isim dan bukan fi'il. Karena ia huruf, tidak ada pembahasan shorof padanya. Kemudian kata maghfiratin. Maghfiratin termasuk isim menurut nahwu. Hal ini dapat dibuktikan karena kata ini menerima tanwin, tidak terikat waktu dan bermakna sesuatu yang abstrak, yaitu ampunan. Selain itu, kata ini menjadi majrur karena didahului oleh huruf jar ila. Kata ini tidak mungkin disebut fi'il karena tidak menunjukkan peristiwa yang terikat waktu dan tidak memiliki pelaku. Dalam shorof, barulah dijelaskan bahwa maghfirah adalah masdar dari akar ghafarah. Namun sekali lagi, ini hanya menjelaskan asal-usul bentuk kata, bukan menentukan jenis katanya. Nah, selanjutnya ada min. Kata min juga adalah huruf, tepatnya harf jar, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Ia berfungsi memberi makna dari dan menyebabkan kata setelahnya majrur. Karena ia huruf, maka tidak dibahas dalam shorof. Kata robbikum. Robbikum tergolong isim karena menunjukkan suatu zat, dapat dimasuki huruf jar dan tidak terikat waktu. Huruf kaf dan mim pada akhirnya adalah dhamir muttasil yang berfungsi sebagai mudhof ilaih. Kata ini tidak mungkin fi'il karena tidak bermakna perbuatan. Dalam shorof, kata rob adalah isim mufrad yang bersifat jamid. Selanjutnya, wajannatin. Kata wajannatin diawali dengan huruf waw yang kembali berfungsi sebagai huruf ataf. Sedangkan kata jannah adalah isim karena menerima tanwin dan bermakna tempat.
Ia tidak menunjukkan perbuatan atau waktu sehingga tidak mungkin disebut fi'il. Dalam shorof, jannah termasuk isim jamid yang tidak diturunkan dari fi'il tertentu. Selanjutnya ada arduha. Pada frasa arduha, kata ardu adalah isim karena berfungsi sebagai mubtada dan menunjukkan makna luas. Ia tidak terikat waktu dan tidak menunjukkan aksi. Kata ha adalah dhamir sebagai mudhaf ilaih karena posisinya sebagai mubtada. Secara nahwu ini jelas isim. Dalam shorof, kata ini merupakan isim maqdar secara makna. Lalu ada as-samawatu. As-samawatu adalah isim karena menerima al, dapat menjadi khabar dan bermakna benda jamak. Ia tidak menunjukkan perbuatan. Dalam shorof, kata ini adalah jamak tathir dari sama. Kemudian, kata wal ardu terdiri dari huruf ataf, waw, dan kata al-ard yang juga isim karena menunjukkan benda dan dapat menjadi ma'tuf. Lalu ada u'iddat. Kata u'iddat merupakan fi'il karena menunjukkan suatu peristiwa dan memiliki makna waktu lampau. Ia adalah fi'il madi majhul yang ditandai dengan dhamma di awal dan kasroh sebelum akhir. Ia tidak bisa disebut isim karena isim tidak menunjukkan waktu. Dalam shorof, kata ini berasal dari akar dada, dari fi'il dada yang diubah menjadi bentuk pasif. Lalu yang terakhir dari surah Al-Imran ayat 133, lil muttaqina. Kata lil muttaqina diawali huruf lam yang merupakan huruf jar. Kata al-muttaqin adalah isim karena menunjukkan kelompok manusia dan tidak terikat waktu. Ia merupakan isim fa'il jamak mudzakkar salim dari akal wakoya. Ia tidak mungkin fi'il karena tidak menunjukkan kejadian melainkan sifat. Selanjutnya adalah penjelasan dari ayat 134 mengidentifikasi perkata nahwu dan shorof. Ayat 134 diawali dengan kata alladzina yang secara nahwu termasuk isim mausul. Ia adalah isim karena menerima al dan berfungsi sebagai penghubung yang merujuk pada kata al-muttaqin di ayat sebelumnya. Kata ini tidak mungkin fi'il karena tidak memiliki makna perbuatan atau waktu. Dalam shorof, isim mausul bersifat mabni sehingga tidak mengalami perubahan bentuk. Kemudian ada kata yunfiquna. Kata yunfiquna jelas merupakan fi'il karena menunjukkan perbuatan, yaitu menginfakkan harta. Ia juga mengandung makna waktu sekarang atau kebiasaan, sehingga tergolong fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya adalah huruf ya di awal dan tetapnya huruf nun di akhir karena jamak. Kata ini tidak bisa disebut isim karena isim tidak menunjukkan aktivitas. Dalam shorof, kata ini berasal dari kata nafaqah, dari fil anfaqah. Selanjutnya ada nafis sarra'i. Nafis sarra'i. Nafis sarra'i terdiri dari huruf jar fi dan kata as-sarra yang merupakan isim karena menunjukkan keadaan lapang dan tidak terikat waktu. Ia adalah masdar dari shorof, tetapi statusnya sebagai isim ditentukan oleh nahwu. Kemudian ada kata waddarri. Kata waddarri juga isim dengan alasan yang sama, menunjukkan keadaan sempit dan tidak mengandung makna perbuatan. Lalu ada kata wal kadhimina. Wal kadhimina termasuk isim fa'il, bukan fi'il, karena menunjukkan sifat orang yang menahan amarah, bukan aksi yang terikat waktu. Inilah poin penting yang sering membingungkan Allah menggunakan bentuk isim, bukan fi'il, untuk menunjukkan bahwa sifat ini menetap dan terus-menerus, bukan perbuatan sesaat. Dalam shorof, kata ini berasal dari akar kadhoma dan berbentuk jamak mudzakkar salim. Lalu ada kata al-ghaidha. Al-ghaidha adalah isim karena menunjukkan sesuatu yang abstrak, yaitu amarah, dan menjadi maf'ul bih. Ia tidak menunjukkan perbuatan sehingga tidak mungkin fi'il. Lalu lanjut ada kata wal-afina. Wal-afina juga
isim fa'il, bukan fi'il. Alasannya sama, yaitu menunjukkan karakter pemaaf yang menetap. Dalam sorof, kata ini berasal dari akar fawa. Lanjut dengan kata anin nas. Anin nas terdiri dari huruf jar an dan kata annas yang merupakan isim jamid bermakna manusia. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah adalah isim karena menunjukkan zat dan dapat menjadi mubtada. Kata yuhibbu adalah fi'il mudhari karena menunjukkan perbuatan mencintai dan mengandung waktu. Sedangkan al-muhsinin adalah isim fa'il jamak mudzakkar salim dari akal hasana yang menjadi maf'ul bih. Nah, dari ayat 133 dan 134 dapat dipahami bahwa penentuan fi'il, isim, dan huruf sepenuhnya berdasarkan kaidah nahwu, sedangkan sorof hanya menjelaskan asal dan bentuk kata. Penggunaan isim oleh Allah dalam menyebut sifat orang bertakwa menunjukkan bahwa sifat tersebut bersifat tetap dan berkelanjutan, bukan sekedar perbuatan sesaat. Baiklah, terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.